Basilea, channel pendalaman Alkitab, studi teologi, dan podcast pelayanan oleh Pendeta Sony Santoso, Eskom, MTH. Like, subscribe, and share, dan selamat menonton. Salam saudara sekalian, sahabat Basilea, jumpa lagi di pendalaman Alkitab channel Basilea di dalam 1 Korintus pasal 9. Hari ini kita akan memberi tema upah pelayan Injil. Nah, saudara sekalian, kami sangat menyayangkan apabila ada orang yang membuat candaan bahwa bisnis sekarang itu yang menjanjikan adalah bisnis Yesus atau bisnis gereja atau bisnis Injil dan sebagainya. Saudara, pemberita Injil bukanlah sebuah bisnis. Karena itu mari kita sama-sama belajar kebenaran Alkitab dalam 1 Korintus pasal 9. Ayat 1 saya baca, saudara. Bukankah aku orang merdeka? Bukankah aku rasul? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Jadi saudara sekalian, pelayan Injil atau pemberita Injil atau pelayan Tuhan memang tidak bebas dari kritikan. Bahkan Rasul Paulus pun mendapat kritikan yang beliau ceritakan dalam pasal 9. Apa saja itu, saudara? Yang pertama, beliau mendapat kritik bahwa beliau bagi beberapa orang itu bukan rasul. Jadi ini cukup kritikan pedas. Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tapi bagi kamu aku adalah rasul. Jadi tentu ini ada kabar miring, kabar yang tidak sedap kalau menuduh Rasul Paulus itu bukan rasul. Nah, itu yang pertama, saudara. Mungkin kita sebagai pelayan Tuhan pernah dikritik atau dihakimi demikian. Bukan pendeta, bukan pengkhotbah, bukan apa, dan sebagainya, saudara. Namun tetaplah kuat dalam melayani Tuhan, karena kritikan itu seharusnya tidaklah menjatuhkan kita. Jadi mari kita belajar, dipuji tidak terbang, dikritik tidak jatuh, ya, tetap semangat dalam menghadapi kritik. Lalu ayat 4, saudara, tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Nah, ini berarti ada kritikan juga. Mungkin Rasul Paulus dan timnya ini sering atau pernah makan dan minum yang enak atau yang banyak atau gimana, saudara, sehingga dikritik. Tidakkah kami punya hak untuk makan dan minum? Jadi meskipun pemberita Injil, pelayan Injil, pelayan Tuhan juga boleh-boleh saja, saudara, kalau suatu saat makan dan minum dengan enak, saudara. Kalau suatu saat ada perjamuan kasih yang berlimpah dengan makanan, ada persekutuan yang berlimpah dengan makanan. Nah, kalau dikritik tidak boleh seperti itu, apakah kita pemberita Injil tidak berhak untuk makan dan minum, saudara? Lalu ayat yang kelima, tidakkah kami punya hak untuk membawa seorang istri yang seiman dalam perjalanan kami seperti yang dilakukan para rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Jadi ini ada kemungkinan timnya Rasul Paulus juga dikritik, bawa keluarga dalam pelayanan. Nah, saudara, kritikan itu terus menerus datang dalam pelayanan kita. Ya, orang boleh ngomong ini itu urusan orang dengan Tuhan. Yang terpenting saudara tetap semangat dalam melayani Tuhan. Ayat yang ke-6, atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak punya hak untuk tidak bekerja mencari nafkah? Nah, jadi dikritik juga, saudara, kalau apakah Rasul Paulus dan Barnabas itu tidak boleh toh menerima persembahan gitu. Menerima persembahan kasih, kan begitu, saudara, menerima gaji atau honor, apa tidak boleh? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur tanpa makan buahnya? Atau siapakah yang mengembalakan kawanan domba tanpa minum susu domba itu? Jadi Rasul Paulus ini sedang
ceritakan, saudara membandingkan kalau seseorang itu perang, siapakah yang pernah turut perang atas biayanya sendiri? Masa orang perang itu dengan biayanya sendiri ya, saudara? Perang itu biasanya dibiayai negara ya. Berkorban untuk negara, dicukupi untuk negara. Nah, siapakah yang menanami kebun anggur tanpa makan buahnya? Atau siapa yang menggembalakan domba tanpa minum susu domba itu? Jadi di sini sebuah pemikiran untuk orang yang mengkritik hamba Tuhan yang menerima nafkah, menerima honor, gaji, persembahan kasih, apa tidak boleh gitu pertanyaannya, saudara. Jadi sebenarnya itu boleh-boleh saja, itu hak, saudara. Hak mereka para pelayan Tuhan untuk mendapatkan nafkah dari situ. Ayat yang ke-8, saudara. Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata demikian? 9. Sebab dalam hukum Musa tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Ayat 10. Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu orang yang membajak tanah harus membajak dalam pengharapan, dan orang yang mengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi di sini dikatakan di 9b, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Ya, ini diibaratkan para pelayan Tuhan ini lembu yang sedang bekerja, saudara, yang sedang mengirik. Nah, kalau kita mengkritik hamba-hamba Tuhan yang menerima nafkah atau gaji atau honor dari pelayanannya, kita sama saja seperti itu, saudara ya. Jadi masakan mereka tidak boleh menerima itu. Lalu apabila kita sebagai jemaat atau sebagai persekutuan atau sebagai gereja memiliki kas yang cukup, tidaklah salah juga, saudara, apabila saudara memperhatikan hamba-hamba Tuhan. Kecuali memang kas itu tidak ada, kecuali memang saudara juga tidak cukup, yaitu hal lain lagi. Ini yang Paulus ceritakan, saudara ya. Ayat 11. Jadi jika kami telah menabur benih rohani bagi kamu, berlebihankah kalau kami menuai hasil duniawi dari kamu? Ayat 12. Kalau orang lain punya hak untuk mengharapkan hal itu dari kamu, bukankah kami punya hak yang lebih besar? Nah, selanjutnya, saudara. Namun kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami menimbulkan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Jadi tadi Paulus bercerita yang intinya adalah kalau hamba Tuhan, kalau pemberita Injil, kalau pelayan Injil itu mendapat nafkah, honor, persembahan kasih, itu tidaklah salah, saudara. Itu adalah hak mereka, meskipun mereka bekerja dalam ladang Tuhan. Tetapi saudara, ayat 12b, Rasul Paulus menegaskan, namun kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami menimbulkan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Nah, sekarang dari sisi pelayan Tuhan, dari sisi kita meneladani Rasul Paulus, ternyata Paulus tidak mempergunakan hak itu sekalipun itu hak dia, saudara. Jadi saudara, hak yang dimiliki oleh para pelayan Tuhan ini, janganlah kita menuntut hak kita. Para pelayan Injil yang baik, para pelayan Injil yang sejati, tidak melayani dengan menuntut hak sekalipun itu haknya. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami menimbulkan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Jadi mari para pelayan Tuhan yang masih kuat, saudara, adalah baik apabila saudara berusaha menanggung segala sesuatu, kebutuhan pelayanan saudara, dengan misalnya bisnis saudara, dengan pekerjaan saudara yang lain, saudara, sehingga jangan sampai masalah itu menjadi rintangan untuk saudara memberitakan Injil Kristus. Injil Kristus adalah fokus pemberitaan kita. Jangan sampai karena ketiadaan honor, ketiadaan PK itu membuat Injilnya tidak bisa diberitakan. Nah, saya lanjutkan, saudara, dalam ayat 14.
Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Ayat 15. Namun aku tidak pernah menggunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan demikian. Nah saudara, jadi meskipun Tuhan telah menetapkan dan itu menjadi hak para pelayan Tuhan yang memberitakan Injil, dia berhak untuk hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi Paulus menegaskan tidak pernah menggunakan satupun dari hak-hak itu. Nah, terus dilanjutkan saudara, aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan demikian. Jadi tujuan Paulus menulis ini bukan supaya jemaat Korintus jadi paham, oh ternyata Paulus minta diperhatikan hak-haknya, ternyata Paulus minta ini dan itu seperti yang lain misalnya saudara. Ditegaskan tidaklah demikian saudaraku sekalian. Jadi Paulus menulis ini sekalipun itu haknya dia, tapi itu tidak dipergunakan. Sebab lebih baik aku mati daripada berbuat seperti itu. Nah, bagi Rasul Paulus lebih baik mati daripada berbuat seperti itu. Luar biasa saudaraku sekalian. Mari kita belajar meneladani pelayanan Rasul Paulus. Daripada kita memikirkan hak-hak itu saudara dalam pelayanan dan kita tidak jadi melayani karena tidak dapat hak-hak itu, Rasul Paulus berkata lebih baik mati daripada berbuat seperti itu. Sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Ayat 16. Jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab hal itu merupakan keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Pemberitaan Injil bagi Rasul Paulus, saudara, dan bagi kita sekalian bukanlah sebuah kemegahan. Ketika kita boleh mendapat kesempatan, kepercayaan melayani Injil, berkhotbah, menginjil, mengajar, saudara, apapun pelayanan Injil saudara, itu bukanlah untuk kemegahan kita, saudaraku. Jika aku memberitakan Injil, itu adalah keharusan. Jadi itu sebuah kewajiban kita wajib, kita harus memberitakan Injil, sehingga orang yang melakukan kewajibannya bukanlah orang yang istimewa, saudara. Dia ya biasa saja, memang itu kewajiban kita sebagai pemberita Injil. Kemudian di 16b, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Karena memberitakan Injil itu adalah sebuah keharusan dan Rasul Paulus memiliki prinsip celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Maka dari itu saudara, pemberitaan Injil bagi Rasul Paulus dan bagi kita adalah sebuah keharusan, bukan masalah honor, bukan masalah nafkah, bukan masalah PK dan sebagainya. Saudara sekalian, seperti Rasul Paulus katakan, lebih baik aku mati daripada berbuat seperti itu. Nah saudara, ayat yang ke-17. Andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Namun karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang dipercayakan kepadaku. Jadi pemberita Injil yang sejati itu melakukan pelayanannya bukan kehendaknya sendiri, saudara, bukan planningnya sendiri, apalagi tujuan bisnis Yesus, tujuan bisnis gereja, saudara. Para pelayan Injil yang sejati diutus Tuhan, dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan untuk terjun dalam pelayanan Injil tanpa memikirkan PK, honor, dan hak-haknya yang lain, saudara. Karena pelayanan panggilan itu sendiri sudah sebuah panggilan yang istimewa yang kita dapat dari Tuhan. Keharusan dalam memberitakan Injil. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara, ayat yang ke-18. Jika demikian, apakah upahku? Nah, apa upah Paulus, saudara? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Ternyata, saudara, upah pelayan Injil yang sejati adalah ketika boleh memberitakan Injil tanpa upah. Itu sebuah panggilan yang istimewa, saudara. Itu sebuah pelayanan yang sejati ketika saudara boleh diberi kesempatan memberitakan Injil tanpa upah. Nah, saudara sekalian, tentu ini tidak mudah. Tapi kalau ini panggilan saudara, tentu ini tidak berat. Jadi saudara,
kita yang melayani pelayanan Injil, pemberita Injil, kita yang pengkhotbah, kita yang pengajar, kita yang memberitakan Injil. Saudara, tidaklah sulit bagi kita ketika kita boleh dipercaya memberitakan Injil tanpa upah. Tapi apabila kita dalam melayani Injil itu berfokus pada harta, berfokus pada PK, berfokus pada bisnis, maka tentu ini adalah hal yang sulit dilakukan. Dan itu adalah hal yang salah, saudara sekalian. Dan bahwa aku tidak menggunakan hakku sebagai pemberita Injil. Upah yang kedua seorang pemberita Injil adalah ketika dia tidak menggunakan haknya sebagai pemberita Injil. Saudara sekalian, ketika kita tidak diberi hak kita sebagai pemberita Injil, justru itulah upah kita yang kedua. Satu, tanpa upah dalam hal upah atau harta. Yang kedua, tanpa upah dalam hak-hak yang lain. Kenapa begitu, saudara? Ayat 19. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Jadi saudara, kita bisa berpikir demikian karena para pelayan Injil dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba dari semua orang. Tidakkah seorang hamba yang melayani, apakah seorang hamba yang melayani berpikir gaji, saudara? Apakah seorang hamba yang melayani berpikir tentang hak-haknya? Tidak, saudara. Seorang hamba yang baik, dia melayani dengan panggilan, dengan tulus, dengan menyenangkan tuannya. Nah, saudara, dan inti dari nasihat Rasul Paulus tentang upah ini adalah di ayat 27. Namun aku melatih tubuhku dan menguasainya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi para pemberita Injil, kita telah belajar tentang upah kita sebagai pemberita Injil, bahwa upah yang sejati itu adalah melayani tanpa upah dan tidak menggunakan hak kita sebagai pemberita Injil. Jangan menjadi kesombongan atau kemegahan atau kebanggaan ketika kita menjadi penginjil, karena penginjil adalah hamba dari semua orang. Dan Rasul Paulus mengingatkan, jangan sampai kita beritakan Injil pada orang lain tapi kita sendiri ditolak. Artinya kita pun juga harus menjaga diri dan belajar kebenaran Injil. Nah, saudara sekalian, selamat beraktivitas, jangan berpikir negatif kepada hamba-hamba Tuhan. Kalau saudara ada berkat, saudara sangat baik untuk memperhatikan hamba Tuhan, tapi jikalau tidak pun, sebagai hamba Tuhan yang baik, sebagai pemberita Injil yang baik, jangan berpikir tentang hak-haknya, jangan berpikir tentang honor, sebab kita dipanggil Allah dengan panggilan yang istimewa, memberitakan kebenaran firman Tuhan dan menjadi hamba bagi semua orang. Selamat melayani, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.